Bayangkan sejenak Anda berhenti di perbatasan dua dunia mekanik yang sama sekali berlawanan saat Anda mengamati moncong krom yang menjulang tinggi dan memanjang dari Peterbilt Amerika yang tampaknya tidak ada habisnya di hadapan muka datar, kompak, dan vertikal dari Scania Eropa generasi terbaru. Sekilas tampaknya kita sedang membandingkan dua spesies hewan yang berbeda, tetapi keduanya memiliki misi yang identik, yaitu memindahkan bertonton barang melintasi seluruh benua dengan efisiensi setinggi mungkin. Bagaimana mungkin mesin yang dirancang untuk tugas yang sama telah berevolusi dengan cara yang sangat berbeda dan secara visual bertentangan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada selera pribadi para desainer atau preferensi estetika sederhana para pengemudi, melainkan merupakan hasil dari perang yang sunyi dan konstan melawan batas panjang yang diberlakukan oleh hukum dan arsitektur kota-kota kuno. Bersiaplah karena hari ini kita akan menemukan bagaimana jalan-jalan abad pertengahan di Eropa dan dataran tak berujung di Amerika Utara mendikte nasib raksasa aspal. Tirani regulasi dan geografi. Untuk memahami mengapa truk Amerika memiliki tampilan moncong yang memanjang dan truk Eropa tampaknya telah dipotong dengan kapak secara vertikal, kita harus kembali ke fondasi geografi dan undang-undang yang berlaku di setiap benua. Tidak perlu menjadi ahli mekanik untuk melihat bahwa truk yang kita lihat di jalan raya Amerika Serikat dan yang beredar di negara-negara Uni Eropa memiliki fisiognomi yang sangat berbeda, yang menanggapi kebutuhan operasional yang unik. Amerika Serikat adalah negara dengan luas wilayah yang besar yang dicirikan sebagai dataran yang sebagian besar datar di dataran tengahnya yang luas dengan jalan dan jalan raya, yang dirancang untuk menjadi panjang dan sangat lebar. Dalam lingkungan ini, kota-kota dirancang berdasarkan konsep mobil, sehingga ruang biasanya bukan batasan kritis dan manuver untuk kendaraan besar relatif mudah. Sebaliknya, Eropa adalah benua yang, meskipun memiliki luas permukaan yang besar, memiliki geografi yang jauh lebih bergunung-gunung, di mana jalan raya sangat baik tetapi jalan sekunder seringkali sempit dan penuh dengan tikungan tajam yang mempersulit lalu lintas alat berat. Batas panjang dan evolusi peraturan. Divergensi geografis inilah yang pada akhirnya secara mutlak mengkondisikan peraturan berat dan dimensi di setiap wilayah planet ini. Anehnya, pada dekade tahun 50-an, 60-an, dan 70-an, truk di Amerika Serikat sangat mirip dengan truk Eropa dengan desain kabin di atas mesin yang dikenal sebagai cabover. Ini karena peraturan Amerika pada waktu itu menentukan bahwa panjang total truk, termasuk kabin dan trailer, tidak boleh melebihi 65 kaki atau 19,81 meter. Namun, semuanya berubah secara radikal pada tahun 1976 ketika peraturan federal baru mulai berlaku yang menghapus pembatasan panjang total set dan hanya memperhitungkan panjang trailer yang distandarisasi menjadi 59 kaki atau 17,98 meter. Dengan membebaskan ruang yang dialokasikan untuk kabin, para desainer Amerika memberikan kebebasan penuh pada kreativitas mereka dan mulai membuat truk dengan moncong yang menonjol dan tempat tidur yang besar karena ukuran kepala tidak lagi mengurangi ruang kargo yang berguna. Di Eropa, ceritanya sangat berbeda dan jauh lebih ketat karena kurangnya ruang fisik di infrastruktur jalan. Aturan paling populer di Uni Eropa menetapkan bahwa panjang total truk ditambah kabin dan trailer tidak boleh melebihi 18,75 meter dalam keadaan apapun, karena trailer terpanjang yang diizinkan berukuran 13,95 meter. Produsen Eropa terpaksa merancang kepala yang sangat kompak agar tidak melebihi batas hukum yang diizinkan. Desain kota dan kemampuan manuver perkotaan. Arsitektur kota-kota memainkan peran penting dalam mengapa truk Eropa sangat pendek dan memiliki jarak sumbu roda yang pendek. Banyak kota di Eropa mempertahankan pusat sejarah dengan jalan-jalan yang dibangun ratusan tahun yang lalu di zaman abad pertengahan di mana tikungan sangat tajam dan jalan sempit. Truk Amerika konvensional dengan moncong panjang dan radius putar yang besar akan terjebak atau tidak dapat berbelok di persimpangan khas kota kuno di Eropa. Desain Eropa dengan muka datar memungkinkan visibilitas periferal yang jauh lebih unggul, yang penting untuk menghindari kecelakaan di lingkungan perkotaan padat dengan kehadiran pejalan kaki dan pengendara sepeda yang tinggi.
Dengan duduk langsung di atas mesin, pengemudi Eropa memiliki pandangan panorama tanah di depan truk, menghilangkan titik buta besar yang dihasilkan oleh kap mesin truk Amerika. Di Amerika Serikat, desain moncong maju juga menawarkan keunggulan kompetitif tetapi berfokus pada kemudahan perawatan dan aliran udara di jalan raya terbuka. Memiliki mesin di depan dan tidak di bawah kursi memungkinkan akses perbaikan menjadi jauh lebih mudah dan lebih cepat karena semua bagian mekanis terlihat saat mengangkat kap mesin tanpa perlu mengamankan benda di dalam kabin atau mengangkatnya sepenuhnya seperti yang terjadi pada model Eropa. Selain itu, desain konvensional Amerika memungkinkan aerodinamika alami yang lebih baik pada jarak jauh, mengurangi hambatan angin, dan meningkatkan efisiensi di medan datar. Namun, desain ini mengorbankan kemampuan manuver di ruang terbatas, konsesi yang dapat dilakukan oleh pengangkut Amerika Utara berkat luasnya infrastruktur mereka. Aerodinamika, visibilitas, dan keamanan operasional. Perjuangan untuk visibilitas dan keamanan telah mendorong orang Eropa untuk mengembangkan sistem teknologi yang jauh lebih maju untuk mengkompensasi keterbatasan desain kompak mereka. Truk-truk Eropa modern dipenuhi dengan sensor jarak, kamera blind spot, dan sistem pengereman darurat yang membantu pengemudi menavigasi dengan aman melalui jalur jalan sempit di benua itu. Di sisi lain, desain Amerika menawarkan zona deformasi yang lebih besar jika terjadi tabrakan frontal, memberikan tingkat perlindungan fisik tambahan bagi pengemudi berkat moncong baja panjang yang berfungsi sebagai perisai. Dalam hal kenyamanan, truk Amerika telah memenangkan pertarungan ruang, memungkinkan tempat tidur yang lebih luas, televisi, lemari es, dan bahkan meja kerja yang di truk Eropa tidak mungkin dimasukkan karena batasan panjang yang disebutkan di atas. Jadi kita melihat bahwa bentuk mesin-mesin ini bukan kehendak aneh, tetapi adaptasi evolusioner yang sempurna untuk habitat alami mereka, baik itu hutan beton sempit Eropa atau dataran tak terbatas dan luas Amerika Serikat. Kamar tidur mewah versus sel efisiensi. Untuk memahami mengapa interior truk bisa sangat berbeda tergantung pada sisi samudra tempat kita berada, kita harus berhenti melihat mesin-mesin ini sebagai alat kerja sederhana dan mulai memahaminya sebagai ekosistem vital manusia. Kabin adalah tempat seorang pengemudi profesional akan menghabiskan 90% waktunya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Realitas ini telah memaksa para insinyur dari kedua benua untuk mengambil jalan yang sangat berlawanan. Sementara di Amerika Utara prioritas diberikan pada volume dan personalisasi ruang hidup. Di Eropa rekayasa telah beralih ke optimasi mikro dan ergonomi presisi tinggi untuk memanfaatkan setiap milimeter yang tersedia dalam batas hukum. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana struktur kepemilikan kendaraan dan peraturan panjang telah menciptakan dua cara hidup di jalan yang tampaknya berasal dari galaksi yang berbeda. Truk sebagai properti pribadi dan budaya pemilik operator. Salah satu perbedaan mendasar yang mendikte desain interior di Amerika Serikat adalah siapa yang membeli truk. Di pasar Amerika Utara ada figur yang sangat luas yang dikenal sebagai pemilik operator, owner operator, seorang profesional independen yang merupakan pemilik sah kendaraannya dan dalam banyak kasus bertindak sebagai pengusaha kecil. Untuk jenis pengemudi ini, truk bukanlah aset yang ditugaskan oleh perusahaan transportasi, tetapi investasi terbesarnya dan rumah utamanya. Karena di Amerika Serikat tidak ada batasan hukum yang membatasi ukuran kabin, karena hukum hanya mengatur panjang trailer sejak tahun 1976, pembeli menuntut dan produsen menawarkan rumah berjalan yang sesungguhnya. Hasil dari kebebasan legislatif ini adalah penciptaan kamar tidur mewah yang akan membuat banyak apartemen kecil terlihat pucat. Di truk Amerika konvensional, ruang di belakang kursi dapat meluas beberapa meter, memungkinkan pemasangan tempat tidur ukuran queen, lemari kayu asli, televisi format besar, sistem suara fidelitas tinggi, microwave, dan lemari es ukuran rumah tangga. Pengemudi memiliki kebebasan untuk mempersonalisasi lingkungan kerjanya agar terasa seperti perpanjangan dari kepribadiannya sendiri, yang membantu mengurangi kesepian dan stres selama perjalanan panjang di dataran tak berujung negara itu.
Kelimpahan ruang ini bukan hanya untuk pamer. Ini adalah respons terhadap geografi di mana tempat istirahat bisa berjarak ratusan kilometer dan di mana otonomi pengemudi untuk memasak dan tidur dengan nyaman sangat penting untuk menjaga operasional dan semangat selama perjalanan antar benua. Optimasi ruang di Eropa, rekayasa yang kompak. Di benua Eropa, kenyataannya benar-benar berlawanan. Karena peraturan Uni Eropa membatasi panjang total set, kabin ditambah trailer, setiap sentimeter yang ditambahkan ke kamar tidur adalah sentimeter yang mengurangi kapasitas muatan trailer. Oleh karena itu, produsen Eropa harus menjadi ahli desain industri dan ergonomi untuk menawarkan kenyamanan di ruang yang sangat terbatas. Di truk Eropa, Anda tidak akan menemukan kamar tidur sepanjang 2 meter, melainkan sel efisiensi di mana setiap objek memiliki fungsi ganda atau dapat dilipat saat tidak digunakan. Untuk mengkompensasi kurangnya volume bruto, merek-merek seperti MAN, Volvo, atau Scania menginvestasikan kekayaan pada sistem yang meningkatkan kenyamanan berkendara dan kelayakan huni yang dirasakan. Ini termasuk penggunaan sistem pneumatik secara massal yang mengurangi pergerakan kabin dan kursi dengan banyak penyesuaian listrik dan termal untuk mencegah kelelahan otot. Produsen Eropa menggunakan bahan berteknologi tinggi untuk insulasi suara dan sistem pencahayaan ambien yang dirancang untuk mengurangi stres psikologis hidup di ruang kecil. Sementara Amerika mengutamakan ukuran, Eropa mengutamakan kecanggihan, meja kerja yang meluncur dari dashboard, tempat tidur tingkat yang ditarik dengan sistem hidrolik, dan tata letak kontrol di mana semuanya mudah dijangkau tanpa pengemudi harus meregangkan badan. Ini adalah filosofi desain yang mengutamakan kelincahan dan fungsionalitas ekstrim untuk menavigasi jalan-jalan sempit kota-kota Eropa, di mana truk Amerika tidak akan dapat bermanuver. Ergonomi akses, tangga versus lorong. Bahkan cara masuk ke dalam truk mengungkapkan perbedaan filosofis antara kedua dunia. Dalam desain Eropa, karena kabin terletak tepat di atas mesin, cabover, pengemudi harus melakukan latihan memanjat secara vertikal. Untuk mengakses kokpit, pengemudi harus menaiki beberapa anak tangga yang terintegrasi di sisi truk, yang memerlukan usaha fisik terus-menerus setiap kali pengemudi perlu turun untuk pengiriman atau prosedur. Namun, setelah berada di atas, pengemudi menikmati visibilitas panorama yang tak tertandingi, karena tidak ada moncong yang menghalangi pandangan mereka ke tanah, sesuatu yang penting untuk keselamatan di lingkungan perkotaan yang padat. Sebaliknya, truk Amerika menawarkan akses yang jauh lebih alami dan tidak terlalu menuntut. Karena mesin terletak di depan, desain konvensional, kabin lebih rendah dan pengemudi hanya perlu menaiki sepasang anak tangga yang lebih lebar untuk masuk. Setelah berada di dalam, interiornya biasanya cukup tinggi sehingga seseorang dapat berjalan tegak dari kursi pengemudi ke area istirahat belakang tanpa hambatan apapun. Pada truk Eropa, terowongan mesin seringkali menciptakan tonjolan di tengah lantai kabin, memaksa pengemudi untuk melompat atau membungkuk untuk bergerak di dalam. Kecuali itu adalah model kelas atas dengan lantai datar. Perbedaan akses ini juga meluas ke perawatan. Pada truk Amerika, mengakses mesin semudah berjalan ke depan dan mengangkat kap, yang membuat semua bagian terlihat tanpa memengaruhi interior kabin. Pada truk Eropa, untuk mencapai mesin, sistem hidraulik harus diaktifkan yang memiringkan seluruh kabin ke depan. Ini berarti pengemudi harus mengamankan semua yang ada di dalam truk, televisi, makanan, barang-barang pribadi, sebelum melakukan perbaikan apapun, jika tidak semuanya akan menabrak kaca depan. Kontras ini sekali lagi menggarisbawahi prioritas Amerika pada kesederhanaan dan kepemilikan pribadi versus prioritas Eropa pada kekompakan dan efisiensi ruang bersama. Oleh karena itu, interior truk adalah cerminan langsung dari hukum dan geografi benua masing-masing. Sementara truk Amerika adalah perpanjangan dari impian kebebasan dan kepemilikan pribadi dengan ruang yang terasa seperti rumah. Truk Eropa adalah keajaiban rekayasa presisi yang mencari kesejahteraan pengemudi di dalam wadah efisiensi logistik maksimum. Dua solusi berbeda untuk tantangan yang sama. Membuat perjalanan panjang pulang sedikit lebih nyaman bagi para pahlawan yang menggerakkan ekonomi global. Mekanika, transmisi, dan perang diesel.
Saat mengangkat kap raksasa Amerika Utara atau memiringkan kabin Titan Eropa, yang kami temukan adalah hasil dari dekade filosofi rekayasa yang berlawanan yang telah ditempa oleh kebutuhan, biaya bahan bakar, dan topografi. Pada tingkat industri ini, setiap komponen mekanis adalah pernyataan prinsip. Sementara di Amerika Serikat kesederhanaan mekanis dan daya tahan mentah telah menjadi pilar desain, di Eropa, kompleksitas teknis dan efisiensi termodinamika telah menentukan jalan ke depan. Perang diesel ini tidak hanya terjadi di laboratorium pengujian, tetapi di setiap tanjakan Alpen atau di setiap penyeberangan dataran Nebraska, di mana tenaga dan konsumsi menentukan siapa yang bertahan di pasar logistik yang semakin rakus. Konfigurasi mesin, jantung sang binatang. Perbedaan paling jelas saat menganalisis unit daya adalah tata letak fisik dan akses ke komponen. Di Amerika Serikat, berkat tidak adanya batasan panjang kabin yang ketat, para insinyur memiliki kebebasan untuk memilih mesin 6 silinder segaris dengan kapasitas besar. Konfigurasi ini adalah favorit industri Amerika Utara karena alasan mendasar, kesederhanaan mekanis. Mesin 6 silinder segaris memiliki lebih sedikit bagian bergerak daripada mesin V, yang secara langsung berarti biaya pembuatan yang lebih rendah dan, yang terpenting bagi pemilik operator, kemudahan perawatan yang tak tertandingi. Karena terletak di depan kabin, semua bagian penting terlihat, memungkinkan perbaikan dilakukan lebih cepat dan lebih ekonomis. Bagi pengemudi truk Amerika yang sering melakukan penyesuaian dasar sendiri, aksesibilitas ini adalah keuntungan kompetitif yang mengurangi waktu henti kendaraan. Sebaliknya, rekayasa Eropa telah dipaksa untuk menjadi jauh lebih cerdik karena keterbatasan ruang. Karena harus menempatkan mesin tepat di bawah kursi pengemudi untuk memenuhi standar panjang keseluruhan, pabrikan Eropa secara historis telah menggunakan desain yang lebih ringkas, seperti mesin V6 atau V8. Meskipun mesin 6 silinder segaris juga umum di Eropa saat ini, desain umum truk Eropa, cabover, menuntut agar mesin sependek dan sepadat mungkin agar tidak terlalu menginvasi ruang kabin. Kompaktasi teknologi ini ada harganya. Perawatan jauh lebih kompleks dan mahal. Untuk mengakses unit daya, seluruh kabin perlu dimiringkan yang mempersulit perbaikan cepat dan menuntut infrastruktur bengkel yang jauh lebih khusus dan berteknologi. Namun, desain ini memungkinkan truk Eropa memiliki radius putar yang jauh lebih pendek, ideal untuk jalan-jalan berliku di benua lama. Transmisi manual versus otomatis, kontrol versus bantuan. Pertarungan transmisi mungkin adalah tempat di mana bobot tradisi versus modernitas geografis paling terlihat. Di Amerika Serikat, pengemudi truk sekolah lama terus mempertahankan hubungan profesional dengan gearbox manual multi percepatan. Preferensi ini bukan hanya masalah nostalgia. Di jalan raya Amerika, yang biasanya didominasi datar dan sangat panjang, tidak perlu melakukan perpindahan gigi secara konstan. Setelah truk mencapai kecepatan jelajahnya di gigi terakhir, ia dapat mempertahankannya selama ratusan kilometer tanpa campur tangan pengemudi. Selain itu, gearbox manual Amerika terkenal karena ketahanan dan karena menawarkan pengemudi rasa kontrol mutlak atas tenaga mesin. Sesuatu yang banyak pemilik operator anggap sangat diperlukan untuk mengelola konsumsi dan pengereman mesin pada turunan yang panjang. Eropa, sebaliknya, telah memimpin transisi global menuju gearbox otomatis dan semi-otomatis berteknologi tinggi. Geografi Eropa, yang ditandai oleh pegunungan konstan, lereng curam, dan lalu lintas perkotaan yang padat, membuat pengoperasian gearbox manual menjadi tugas yang melelahkan dan kurang efisien. Pabrikan Eropa telah menstandardisasi transmisi cerdas yang berkomunikasi dengan GPS untuk mengantisipasi perpindahan gigi sesuai dengan topografi medan, mengoptimalkan kinerja di setiap tanjakan dan turunan. Sistem ini tidak hanya mengurangi stres fisik pengemudi, tetapi juga memastikan bahwa mesin selalu bekerja pada rentang putaran paling efisien, sesuatu yang vital di benua di mana kesalahan manusia dalam perpindahan gigi dapat merugikan ribuan euro dalam bahan bakar yang terbuang. Ekonomi bahan bakar, induk inovasi. Faktor penentu yang telah memisahkan dua aliran rekayasa ini tidak diragukan lagi adalah biaya diesel. Di Eropa, harga bahan bakar bisa mencapai 50% lebih mahal daripada di Amerika Serikat.
Realitas ekonomi ini telah memaksa pabrikan Eropa untuk menginvestasikan jumlah yang sangat besar dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan mesin paling efisien di dunia. Sementara truk Amerika canggih seperti Peterbilt 579 dapat mencapai rata-rata sekitar 10,1 km per galon. Model Eropa yang setara seperti MNT GX dapat mencapai 12,6 km per galon. Dalam operasi jarak jauh, perbedaan efisiensi itu mewakili penghematan besar-besaran yang menentukan profitabilitas perusahaan transportasi. Tekanan untuk menghemat ini telah mengubah truk Eropa menjadi laboratorium teknologi canggih yang bergerak. Sistem injeksi tekanan ultra tinggi, aerodinamika aktif, dan material ringan adalah norma di Eropa untuk memeras setiap tetes energi dari diesel. Di Amerika Serikat, meskipun efisiensi telah memperoleh kepentingan dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan tradisional adalah menjaga biaya akuisisi dan perbaikan tetap rendah. Truk Amerika biasanya memiliki lebih sedikit aplikasi teknologi kompleks yang membuatnya lebih murah untuk diproduksi dan jauh lebih mudah dirawat di negara-negara dengan infrastruktur bengkel yang kurang berkembang, seperti yang terjadi di sebagian besar Amerika Latin. Pada akhirnya, mekanika raksasa-raksasa ini adalah cerminan lingkungannya, yang Amerika dibangun untuk bertahan lama dan diperbaiki di mana saja, sedangkan yang Eropa dirancang untuk menjadi keajaiban efisiensi ilmiah di dunia dengan sumber daya yang mahal. Ekonomi raksasa, harga kinerja dan nilai sisa. Ketika seorang pengusaha transportasi, baik pemilik perusahaan dengan 5.000 unit atau pemilik operator independen yang menggadaikan rumahnya untuk membeli kepala truk pertamanya, dihadapkan pada keputusan untuk memilih antara platform Eropa atau Amerika, pertempuran berhenti menjadi masalah estetika dan menjadi analisis angka yang dingin dan kejam di lembar kerja. Perbedaan harga akuisisi awal, biaya operasional per setiap kilometer yang ditempuh, dan nilai yang akan dipertahankan truk setelah 5 atau 10 tahun kerja keras adalah faktor-faktor yang benar-benar menentukan konfigurasi mana yang mendominasi di setiap pasar tertentu. Tidak sama membiayai truk yang dirancang untuk bertahan 30 tahun dengan perbaikan mekanis sederhana dengan truk yang dirancang agar sangat efisien dari sudut pandang termodinamika tetapi dengan masa pakai teknologi yang jauh lebih pendek dan tergantung pada pembaruan perangkat lunak. Dalam blog ini, kami akan menguraikan struktur biaya kompleks yang memisahkan dua filosofi industri ini dan bagaimana kinerja tidak hanya diukur dalam galon diesel yang dikonsumsi, tetapi dalam profitabilitas total siklus hidup kendaraan dalam kondisi tekanan logistik nyata. Harga akuisisi dan hambatan masuk finansial. Perbedaan besar pertama yang menonjol muncul pada saat penandatanganan kontrak pembelian di dealer. Secara historis, truk Amerika berhasil mempertahankan harga masuk yang jauh lebih kompetitif dan terjangkau dibandingkan dengan rekan-rekan Eropa kelas atas mereka. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari skala ekonomi yang besar dan filosofi manufaktur yang memprioritaskan kesederhanaan dan modularitas. Truk Amerika konvensional dengan sasis baja terpaku dan kabin aluminium atau serat kacanya menggunakan arsitektur yang telah berkembang secara bertahap selama puluhan tahun, memungkinkan jalur perakitan di tempat-tempat seperti Denton, Texas atau Saltillo, Meksiko menjadi sangat efisien. Dengan memiliki lebih sedikit sistem elektronik terintegrasi sebagai standar dan memungkinkan pembeli untuk memilih antara berbagai merek mesin dan transmisi, seperti Cummins atau Eaton, biaya produksi Peterbilt atau Kenworth dasar biasanya jauh lebih rendah daripada Mercedes-Benz Actros atau Scania Seri S. Kinerja operasional, pertarungan ton per kilometer. Jika kita menganalisis kinerja dari perspektif yang sangat profesional, kita harus melihat jauh melampaui konsumsi bahan bakar sederhana yang ditampilkan di dashboard. Kinerja real dalam industri alat berat diukur dari kemampuan untuk memindahkan muatan terbesar dalam waktu sesingkat mungkin dan dengan biaya terendah per ton yang diangkut. Disinilah truk Eropa seringkali memiliki keunggulan teknis yang signifikan berkat obsesi mereka terhadap efisiensi termal dan pengurangan drastis berat kosong atau tara. Karena truk Eropa lebih ringkas dan menggunakan material mutakhir seperti aluminium berkekuatan tinggi pada sasis dan komponen magnesium di kabin,
Truk Eropa biasanya jauh lebih ringan daripada truk Amerika yang kokoh dengan moncong panjang dan finishing chrome. Perbedaan 800 atau 1000 kg pada berat kepala truk secara langsung berarti 1 ton muatan tambahan yang dapat dikenakan biaya oleh pengangkut pada setiap perjalanan, yang jika dikalikan dengan ratusan pengiriman per tahun, menghasilkan perbedaan pendapatan kotor yang dapat melebihi $50.000 per unit. Mengenai konsumsi bahan bakar spesifik, keunggulan Eropa adalah hasil dari rekayasa presisi ekstrem. Mesin Eropa dirancang untuk beroperasi pada rentang putaran per menit yang sangat sempit dan sangat rendah, memanfaatkan torsi maksimum dari 900 putaran, yang mengurangi gesekan internal dan memaksimalkan energi yang diekstraksi dari setiap tetes diesel. Namun, truk Amerika membalas dengan daya tahan legendarisnya dalam kondisi beban tinggi dan medan yang tidak ramah. Pada rute di mana penggunaan konfigurasi gandengan ganda atau fullless diizinkan, mesin Amerika 15 liter menunjukkan ketahanan struktural yang unggul. Mesin berkapasitas besar Amerika Utara dapat bekerja di bawah tekanan beban 60 atau 70 ton selama bertahun-tahun, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan pada logam. Sementara mesin Eropa dengan kapasitas lebih kecil meskipun lebih efisien, mungkin memerlukan perawatan yang jauh lebih preventif dan hati-hati di bawah kondisi ekstrim yang sama, yang pada akhirnya menyamakan biaya operasional pada akhir tahun fiskal. Nilai residu dan kehidupan kedua di pasar sekunder. Aspek krusial dan sering terlupakan dalam ekonomi transportasi adalah nilai jual kembali atau nilai residu aset setelah menyelesaikan siklus hidup pertamanya, yaitu 5 atau 7 tahun. Disinilah desain Amerika sekali lagi memimpin tak terbantahkan di sebagian besar dunia, terutama di negara-negara berkembang. Karena mekanismenya yang lebih sederhana, arsitektur terbuka, dan kelimpahan suku cadang generik atau merek lain yang kompatibel, truk Amerika berusia 10 tahun tetap menjadi alat kerja yang sangat dicari dan berharga. Ini adalah kendaraan yang mudah diperbaiki di bengkel pinggir jalan, mudah dimengerti oleh mekanik berpengalaman manapun, dan desain klasiknya tidak ketinggalan zaman atau menjadi usang secara teknologi dalam semalam. Sebaliknya, truk Eropa berusia 10 tahun dapat dengan cepat menjadi mimpi buruk finansial bagi pemilik kecil jika sistem elektronik canggihnya mulai menunjukkan kegagalan intermiten. Biaya penggantian sensor radar, unit kontrol transmisi, atau modul pasca perlakuan gas buang asli dapat jauh melebihi nilai komersial kendaraan itu sendiri di pasar barang bekas. Realitas ini menciptakan siklus hidup yang sangat berbeda untuk setiap jenis mesin. Truk Eropa biasanya dioperasikan oleh armada korporat besar yang memeliharanya di bawah kontrak layanan komprehensif dari pabrikan dan menjualnya sebelum garansi yang diperpanjang berakhir. Truk Amerika, sebaliknya, biasanya memiliki banyak kehidupan, beralih dari armada besar ke pemilik operator dan kemudian ke koperasi transportasi lokal kecil, mempertahankan harga pasar yang solid dan likuiditas instan yang sangat sedikit aset industri dapat menandinginya. Biaya pemeliharaan preventif versus korektif. Untuk lebih mendalami, kita harus berbicara tentang filosofi pemeliharaan. Truk Eropa dirancang dengan konsep pemeliharaan prediktif. Komputer kendaraan menganalisis gaya mengemudi, kualitas oli, dan suhu operasi untuk secara tepat memberitahu kapan harus masuk ke bengkel. Ini mengoptimalkan waktu operasional tetapi membutuhkan infrastruktur dealer yang sangat berteknologi. Pada truk Amerika, meskipun telematika telah berkembang, masih ada komponen kuat pemeliharaan preventif berdasarkan jarak tempuh dan inspeksi visual. Ini memungkinkan pengangkut memiliki kontrol yang lebih besar atas waktunya sendiri dan dapat memutuskan di mana dan dengan siapa melakukan perbaikan, yang seringkali mengurangi biaya tenaga kerja secara drastis. Penggantian kopling atau perbaikan rem pada truk konvensional Amerika adalah tugas langsung dan murni mekanis. Sementara pada truk Eropa modern mungkin memerlukan kalibrasi elektronik yang hanya dapat dilakukan dengan perangkat lunak berpemilik, mengikat pemilik ke layanan resmi pabrikan. Dilema akhir pengangkut, efisiensi versus kekokohan. Kesimpulannya, pilihan antara truk Eropa dan Amerika bukanlah masalah mana yang lebih baik secara absolut, melainkan mana yang lebih sesuai dengan struktur biaya setiap bisnis tertentu.
Jika Anda adalah perusahaan yang beroperasi di rute beraspal berkecepatan tinggi, dengan akses ke bengkel resmi, dan di mana biaya bahan bakar adalah pengeluaran terpenting, efisiensi ilmiah truk Eropa akan membuat Anda menghasilkan lebih banyak uang dalam jangka panjang. Tetapi jika Anda adalah operator yang menghadapi rute dengan infrastruktur yang buruk, beban ekstrem, dan Anda membutuhkan truk Anda untuk mempertahankan nilai pasarnya agar dapat memperbaruinya di masa depan, kekokohan yang dapat diprediksi dan kesederhanaan truk Amerika tetap menjadi pilihan paling cerdas dari sudut pandang finansial. Dikotomi ekonomi ini memungkinkan kedua filosofi untuk hidup berdampingan dan industri transportasi terus menjadi medan pertempuran di mana rekayasa dan keuangan berjalan seiring untuk menggerakkan fondasi ekonomi dunia. Teknologi, keamanan, dan pasar global. Untuk mengakhiri perjalanan komprehensif ini mengenai perbedaan yang memisahkan raksasa aspal dari kedua benua, sangat penting untuk menganalisis beban teknologi dan filosofi keamanan yang mendefinisikan operasional di pasar global saat ini. Ini bukan hanya masalah kekuatan atau estetika, tetapi bagaimana setiap wilayah menafsirkan perlindungan kehidupan manusia dan profitabilitas pemeliharaan jangka panjang. Dalam bagian akhir ini, kita akan menjelajahi mengapa truk Eropa telah menjadi komputer berjalan yang berfokus pada keamanan aktif dan mengapa, secara paradoks, kecanggihan yang sama inilah yang membuat pasar Amerika Latin dan wilayah berkembang lainnya terus bersumpah setia pada kekokohan dan kesederhanaan desain Amerika Utara. Kita menghadapi skenario di mana teknologi mutakhir berhadapan dengan realitas praktis bengkel pinggir jalan, menciptakan ekosistem di mana konvergensi adalah satu-satunya jalan keluar yang mungkin untuk masa depan transportasi. Keamanan aktif otak elektronik Eropa. Di Eropa, keamanan tidak dapat ditawar dan dipahami terutama dari pencegahan yang kita kenal sebagai keamanan aktif. Karena kepadatan penduduk, jalanan yang sempit, dan koeksistensi konstan dengan pejalan kaki dan pengendara sepeda di lingkungan perkotaan yang padat, produsen Eropa telah memimpin implementasi massal sistem bantuan elektronik. Truk Eropa modern adalah keajaiban visi buatan, dilengkapi dengan jaringan sensor radar dan kamera definisi tinggi yang mencakup 360 derajat kendaraan. Sistem ini tidak hanya memperingatkan pengemudi tentang keberadaan objek di titik buta, tetapi juga memiliki kemampuan otonom untuk mengambil kendali sistem pengereman jika mendeteksi tabrakan yang akan segera terjadi, bahkan sebelum manusia dapat bereaksi. Pemeliharaan dan kemampuan perbaikan. Kemenangan kesederhanaan Amerika di Amerika Latin. Namun, ketika kita melintasi samudra dan mengamati realitas operasional di wilayah seperti Amerika Latin, Asia Tenggara, atau Afrika, kecanggihan Eropa seringkali dianggap sebagai kerentanan. Disinilah desain konvensional Amerika, yang diwakili oleh merek-merek legendaris seperti Kenworth, Mack, atau Freightliner, menunjukkan mengapa ia tetap menjadi raja mutlak. Kuncinya terletak pada kemampuan perbaikan dan kesederhanaan mekanis. Di wilayah ini, jaraknya sangat jauh dan infrastruktur bengkel khusus jarang atau hanya terkonsentrasi di ibu kota besar. Truk Amerika, dengan mesin 6 silinder segarisnya yang terletak di bawah kap mesin yang mudah diakses dan elektronik yang tidak terlalu invasif, memungkinkan seorang mekanik dengan peralatan dasar untuk melakukan diagnosis dan perbaikan di tengah jalan. Bagi pengangkut Amerika Latin, biaya pemeliharaan truk Eropa bisa sangat mahal, tidak hanya karena harga suku cadang yang harus diimpor dan membayar bea masuk yang tinggi, tetapi juga karena kebutuhan perangkat lunak berpemilik dan pemindai khusus untuk menghapus kode kesalahan yang dapat membuat truk dalam mode darurat. Sebaliknya, mekanik Amerika dikenal karena saling tukarnya. Umum menemukan komponen yang cocok untuk berbagai model dan merek, yang memfasilitasi stok suku cadang di daerah terpencil. Kekokohan sasis Amerika, yang dirancang untuk menahan getaran jalan yang tidak selalu dalam kondisi sempurna, menawarkan daya tahan mentah yang terkadang sulit ditandingi oleh rekayasa Eropa yang halus dalam kondisi penggunaan ekstrem di luar jalan raya kelas 1. Truk Amerika bukan hanya sebuah mesin, ia adalah polis asuransi bahwa
Apapun yang terjadi, ia dapat diperbaiki dan dikembalikan ke jalan dengan relatif cepat dan dengan biaya yang masuk akal. Konvergensi modern, masa depan hibrida teknologi. Meskipun ada perbedaan yang mencolok ini, kita memasuki era konvergensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan transportasi global besar telah mulai menggabungkan teknologi mereka untuk menciptakan truk yang mencoba menawarkan yang terbaik dari kedua dunia. Bukan kebetulan bahwa Volvo dan Mack termasuk dalam grup yang sama, atau bahwa Daimler adalah perusahaan induk dari Mercedes-Benz dan Freightliner. Penyatuan kekuatan ini memungkinkan truk Amerika mulai mengadopsi transmisi otomatis Eropa, sistem keamanan aktif, dan peraturan emisi yang lebih ketat, seperti Euro 6, tanpa mengorbankan bentuk konvensional ikonik mereka. Di sisi lain, produsen Eropa mulai menjelajahi desain kabin yang sedikit lebih panjang dan lebih aerodinamis, memanfaatkan perubahan terbaru dalam Undang-Undang Uni Eropa yang memungkinkan beberapa sentimeter ekstra jika ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi bahan bakar. Kita melihat bagaimana moncong Amerika menjadi sedikit lebih melengkung dan berteknologi, sementara datar Eropa menjadi lebih layak huni dan aerodinamis. Konvergensi ini didorong oleh perlombaan menuju dekarbonisasi dan elektrifikasi, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat. Masa depan adalah listrik atau hidrogen, dan energi baru ini menuntut desain yang meminimalkan hambatan angin dan memaksimalkan efisiensi berat, terlepas dari tradisi budaya masing-masing wilayah. Pada akhirnya, perbedaan antara truk Eropa dan Amerika adalah kesaksian yang menarik tentang bagaimana rekayasa beradaptasi dengan lingkungan. Truk Eropa adalah pisau bedah presisi, dirancang untuk efisiensi maksimum di ruang minimal dan di bawah pengawasan regulasi yang konstan.